Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, NIM 18130311020. Saya akan membacakan tes awal praktikum. Jawaban tes awal praktikum pengaruh suhu pH substrat terhadap aktivitas enzim. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan enzim? Enzim adalah molekul berbasis protein yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh organisme. Nomor 2. Jelaskan jenis-jenis enzim. Di sini ada beberapa jenis enzim. Yang pertama yaitu berdasarkan tempat enzim bekerja. Enzim berdasarkan tempat enzim bekerja itu ada dua, yaitu enzim intraselular atau endoenzim adalah suatu enzim yang kerjanya di dalam sel. Contohnya adalah katalase yang memecah senyawa berbahaya seperti H2O2 atau hidrogen peroksida di dalam sel-sel hati. Yang kedua, enzim ekstraseluler atau eksoenzim merupakan kebalikan dari endoenzim yang bekerjanya di luar sel. Contohnya amilase yang memecah amilum menjadi maltose. Masih lanjutan nomor 2, sekarang berdasarkan cara terbentuknya. Jadi enzim berdasarkan cara terbentuknya itu ada enzim konstitutif, merupakan salah satu jenis enzim yang jumlahnya dipengaruhi oleh sebuah kadar molekul awalnya, yaitu substrat. Contohnya yaitu enzim amilase yang terdapat pada suatu saliva. Yang kedua, enzim adaptif merupakan salah satu jenis enzim yang pembentukannya distimulasi oleh adanya sebuah substrat. Contohnya enzim beta-galaktosidase yang dihasilkan oleh bakteri E. coli yang ditumbuhkan di dalam suatu modium yang mengandung laktosa. Masih lanjutnya nomor 2, sekarang berdasarkan proses metabolismenya. Ada enzim katalase, yaitu suatu enzim yang mempunyai sifat antioksidan pada makhluk hidup yang fungsinya untuk membantu mengubah hidrogen peroksida atau H2O2 yang berasal dari sebuah respirasi atau pernapasan menjadi air, yaitu H2O, dan oksigen atau O2. Yang kedua ada enzim oksidase, yaitu suatu enzim yang memiliki fungsi untuk mempercepat suatu penggabungan ikatan oksigen pada substrat tertentu yang spesifik dengan mengkatalisis transfer elektron, dan pada waktu yang bersamaan oksigen tersebut juga direduksi menjadi sebuah air. Yang ketiga, enzim karbosilase, yaitu suatu enzim yang memiliki fungsi untuk mengubah asam organik dengan cara bolak-balik, seperti enzim karbosilase pirufat yang mengkatalisis suatu proses karboksilasi asam pirufat menjadi oksaloasetat. Yang keempat yaitu enzim hidrase, yaitu suatu enzim yang mempunyai fungsi untuk menambah atau mengurangi air atau H2O dari senyawa spesifik tertentu dengan tidak menyebabkan terurainya senyawa tersebut. Contohnya pada enzim hidrase seperti akotinase, enolase, dan fumarase. Masih lanjutan nomor 2, masih berdasarkan proses metabolisme. Yang kelima yaitu enzim dehidrogenase, yaitu suatu enzim mempunyai fungsi untuk memindahkan hidrogen dari suatu molekul atau zat ke zat lainnya. Yang keenam, enzim desmolase, yaitu suatu enzim oksidase dan reduktase yang mempunyai fungsi untuk membantu penggabungan atau pemindahan suatu ikatan karbon dan pemutusan ikatan-ikatan CC-CN, seperti enzim aldolase yang diubah dalam pemecahan fruktosa menjadi gliseraldehid dan dehidroksiaseton. Yang ketujuh, enzim transfosforilase, yaitu suatu enzim yang mempunyai fungsi untuk memindahkan H3PO4 dari suatu molekul atau zat ke molekul lainnya, dibantu oleh suatu ion magnesium. Yang kedelapan, enzim peroksida, yaitu suatu enzim oksireduktase yang terdiri atas protein heme yang terdapat pada suatu organisme prokariotik dan eukariotik yang fungsinya untuk mengkatalisis proses oksidase substrat organik dengan H2O2 dan mereduksinya menjadi H2O atau air. Masih lanjutnya nomor 2 yaitu sekarang berdasarkan proses reaksi yang dikatalisis. Yang pertama ada karbohidrase, ialah suatu enzim-enzim yang mengkatalisis sebuah pemecahan karbohidrat. Contoh dari enzim ini ialah enzim selulos, amilase, rektinase, maltose, sukrose, laktose. Fungsinya sebelumnya sudah dibahas tadi untuk yang karbohidrase. Yang kedua, protease disebut juga dengan proteinase, proteolitik atau peptidase.
merupakan suatu enzim-enzim yang mengkatalisis pemecahan sebuah rantai protein di dalam tubuh, yang sehingga protein yang masuk melalui makanan bisa menjadi suatu molekul yang lebih sederhana, diserap ke dalam sebuah pembuluh darah dan dibawa ke sirkulasi menuju seluruh tubuh. Enzim protease ini terutama terdapat di organ lambung dan di usus halus. Contoh dari enzim ini yaitu enzim pepsin, renin, tripsin, enterokinase, peptidase, dan gelatinase. Yang ketiga ada esterase. Salah satu jenis enzim ini ialah sebuah enzim yang mempunyai fungsi untuk mengkatalisis pemecahan rantai ester, terutama yang ditemukan di dalam sebuah asam nukleat dan juga lipid atau lemak. Contoh dari enzim esterase yaitu enzim lipase dan fosfatase. Nomor 3, mengapa enzim disebut dengan biokatalisator? Enzim disebut biokatalisator karena bertindak sebagai katalis dalam tubuh makhluk hidup untuk membantu mempercepat reaksi dalam sistem biologi, dan enzim ikut bereaksi, namun akan terbentuk enzim kembali secara utuh. Nomor 4, jelaskan dan beri contoh tentang mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim ini bisa digambarkan dengan dua model, yaitu model kunci dan gembok dan model ketepatan induksi. Yang pertama itu model kunci dan gembok. Bentuk dari sisi aktif pada enzim sangat spesifik sehingga hanya molekul yang memiliki bentuk tertentu yang bisa menjadi substrat bagi enzim. Enzim serta substrat bisa bergabung membentuk kompleks. Dapat dianalogikan seperti kunci yang dimasukkan ke gembok. Dalam kompleks tersebut, substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi rendah. Kemudian kompleks akan lepas serta melepaskan produk dan membebaskan enzim. Lalu ada model ketepatan induksi. Enzim merupakan bentuk yang fleksibel karena ketika substrat itu masuk pada daerah sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif tersebut termodifikasi melingkupinya, membentuk kompleks. Ketika produk telah lepas dari kompleks, enzim kembali tidak aktif dan akan berubah menjadi bentuk yang lepas sehingga substrat yang lain dapat bereaksi kembali dengan enzim tersebut. Nomor 5, dalam mempelajari enzim ada yang disebut isoenzim. Jelaskan apa yang dimaksud dengan isoenzim. Isoenzim adalah bentuk yang berbeda dari enzim yang mengkatalisis reaksi yang sama, tetapi mempunyai sifat fisik dan kinetik berbeda, seperti titik isoelektrik, pH optimum, afinitas substrat, atau pengaruh inhibitor. Nomor 6, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang koenzim dan gugus prostetik. Jawabannya, koenzim adalah molekul organik yang terikat secara longgar dengan enzim untuk membantu reaksi. Prekursor atau bentuk dasar dari koenzimnya yaitu vitamin. Gugus prosteotik adalah senyawa organik yang berikatan kuat secara kovalen dengan apoenzim dan selama reaksi berlangsung tidak akan dilepaskan karena sulit terurai. Nomor 7 yaitu pertanyaannya, enzim merupakan suatu protein. Gambarkan model struktur enzim. Jadi struktur enzimnya ada dua. Ini struktur yang pertama, struktur enzim 1. Di sini enzim dibedakan menjadi dua, yaitu protein inaktif dan protein aktif. Protein inaktif atau apoenzim ini jika bergabung dengan kofaktor akan menjadi holoenzim atau holoenzim. Nah, protein inaktif atau apoenzim plus kofaktor ini akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada molekul organik atau koenzim dan ion logam. Kofaktor adalah gugus prostetik, gugus yang terikat dan bila lepas tanpa kerusakan enzim. Lalu ada struktur enzim yang kedua. Di sini dilihatkan gambar enzim, ada dua sisi. Yang pertama itu ada sisi regulatorik. Ini sisi yang digunakan sebagai pemodelan ketepatan induksi, dan ini sisi katalik, pemodelan kunci dan gembok. Nah, jika enzim ini bereaksi dengan substrat, maka dapat menghasilkan produk. Namun jika enzim bereaksi dengan inhibitor, maka tidak menghasilkan produk. Nomor 8, apa perbedaan unit aktivitas dan aktivitas spesifik dari suatu enzim? Jawabannya adalah, perbedaan utama antara aktivitas enzim dan aktivitas spesifik adalah bahwa aktivitas enzim mengacu pada jumlah substrat yang dikonversi menjadi produk per satuan waktu. Sedangkan aktivitas spesifik enzim merujuk pada aktivitas enzim per miligram protein. Nomor 9, sebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Jawabannya adalah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, aktivator, dan inhibitor. Nomor 10, mengapa substrat dapat mempengaruhi aktivitas enzim? Jawabannya adalah, substrat dapat mempengaruhi aktivitas enzim karena apabila konsentrasi enzim tetap dengan penambahan konsentrasi substrat, maka akan menaikkan kecepatan reaksi enzimatis.
sampai tercapai kecepatan maksimum yang tetap. Penambahan substrat setelah kecepatan maksimum tidak berpengaruh lagi, sebab telah melampaui titik jenuh enzim. Nomor 11, mengapa pH dan suhu dapat mempengaruhi aktivitas enzim? Jawabannya adalah perubahan pH mempengaruhi kerja enzim. Setiap enzim mempunyai pH optimum tertentu yang dapat menyebabkan reaksi yang dikatalisis berlangsung secara maksimum. Bila reaksi berlangsung pada pH yang berbeda sedikit dari pH optimum, maka aktivitas enzim mengalami sedikit penurunan. Namun, apabila reaksi berlangsung pada pH yang jauh berbeda dari pH optimum enzim, maka akan terdenaturasi yang disebabkan oleh perubahan interaksi non-kovalen yang bertugas mempertahankan struktur 3 dimensi protein enzim. Selain dipengaruhi oleh pH, aktivitas enzim juga dipengaruhi oleh suhu. Aktivitas enzim akan terus meningkat sampai batas suhu tertentu. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. Enzim pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya itu bersifat non-aktif, tapi pada suhu tersebut enzim tidak rusak. Kenaikan suhu dapat meningkatkan aktivitas enzim, namun jika suhu melebihi batas optimum enzim dapat mengalami denaturasi atau kerusakan. Nomor 12, mengapa konsentrasi enzim dapat mempengaruhi aktivitasnya? Jawabannya adalah konsentrasi enzim dapat mempengaruhi aktivitasnya karena jika konsentrasi enzim semakin besar, maka kecepatan reaksi semakin besar pula atau meningkat. Kecepatan reaksi terus bertambah sampai tercapainya kecepatan konstan, yang mana jika semua substrat sudah terikat oleh enzim, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Nomor 13, jelaskan prinsip kerja percobaan pengaruh suhu, pH, substrat terhadap aktivitas enzim. Jawabannya adalah pada T sama dengan 0 menit dimasukkan tripsin, buffer fosfat, dan TCA 20% pada tabung 1-5 dengan volume yang berbeda-beda. Lalu diinkubasi selama 30 menit, kemudian ditambahkan kasein. Begitu pula dengan tabung T sama dengan 20 menit, data yang diperoleh yaitu dari tabung 1-5. Larutan berwarna putih keruh di bagian atas dan bagian bawah sedikit bening. Perbedaan dari kedua waktu tersebut yaitu terletak pada pengerjaannya, yaitu pada T sama dengan 0, pemberian kasein dilakukan terakhir setelah dimasukkan larutan buffer fosfat, tripsin, dan TCA 20%. Sedangkan pada T sama dengan 20 menit, kasein dimasukkan di awal sebelum memasukkan larutan buffer fosfat dan larutan tripsin agar terlihat reaksi awal yang terjadi pada kasein. Nomor 14. Dalam percobaan menggunakan metode Anson, yakni ke dalam 2 ml filtrat yang dihasilkan ditambahkan 4 ml NaOH 0,5 molar. Kemudian ditambahkan 1 ml reagen Foulier-Chalter, lalu diaduk. Didiamkan selama 10 menit, kemudian diukur absorbansinya dengan spektronik 20 pada panjang gelombang 650 nanometer. Pertanyaan A, apa tujuan metode Anson tersebut? 2. Fungsi reagen Foulier-Chalter. Dan C, pada panjang gelombang 650, sebutkan kompleksnya apa yang terbentuk. Jawabannya adalah, tujuan metode Anson adalah untuk mengetahui jumlah substrat yang dikatalisis oleh enzim. Fungsi reagen Foulier-Chalter yaitu memberikan warna pada larutan agar terbaca saat pengukuran absorbansi menggunakan spektronik 20. Pada panjang gelombang 650 nanometer akan terbentuk kompleks asam amino hasil hidrolisis dari tripsin dan reagen Foulier-Chalter. Nomor 15 yang terakhir yaitu buatlah grafik hubungan antara kecepatan reaksi dengan konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, pH, dan suhu yang digunakan. Ini adalah kurva hubungan antara konsentrasi enzim dan kecepatan reaksinya. Maksudnya konsentrasi substrat dengan kecepatan reaksi. Di sini ada kurva hubungan antara konsentrasi enzim. Di sini ada beberapa enzim. Di sini ada konsentrasi enzim A, B, dan C. Dan kecepatan reaksinya. Yang mana bertambahnya konsentrasi enzim meningkatkan kecepatan reaksi. Di sini ada pH, yang mana aktivitas enzim paling tinggi berada pada pH optimum. Sama seperti pada pH, di suhu juga pada suhu optimum atau titik tertingginya, suhu optimumnya, maka aktivitas enzimnya juga tinggi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.